Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update as I promised di Telegram update dan juga untuk Altcoins Update ya. Kita udah ngadain voting kemarin dan teman-teman ada beberapa lah ya yang interested dengan update-nya seputar si Polkadot. The first one is Ethereum, second one is Matic, dan ketiga itu adalah Polkadot. And then disusul dengan BNB dan Phantom. Of course, koin-koin ini menarik untuk kita review karena memang koin dengan cap besar ya. Jadi istilahnya sangat possible untuk kita transaksikan karena biasanya volume mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan alts lainnya. Ya, tapi pada beberapa case biasanya alts yang lagi digoreng juga pergerakannya cukup agresif. So, teman-teman, saya bakal update lagi untuk price action-nya. Nanti chart-nya juga akan saya share di sana ya. Mungkin untuk si Polkadot terlebih dahulu dan salah satu kripto pilihan yang akan saya review untuk di price action daripada Telegram. Oke. So, kita langsung aja masuk ke Polkadot ya, tanpa berpanjang lebar teman-teman sekalian. Ini saya sebenarnya masih ada ya chart dari yang update sebelumnya. Area SNR yang paling saya marking di sini itu adalah SNR ini ya. Ini adalah support resistance yang setelah berhasil di reclaim ini menjadikan Polkadot pergerakannya bisa dibilang sangat negatif ya. Kalau kalian lihat berdasarkan weekly time frame, harga turun, retest, and then sekarang dia udah bahkan create new low level. Ya, yang sangat disayangkan adalah key supportnya si Polkadot itu tidak bertahan dengan baik ya. Jadi kita bisa lihat Polkadot itu udah benar-benar tembus di bawah major support. Dan ini tentunya menjadikan Polkadot menjadi salah satu koin dengan trend bearish yang bisa dibilang sangat powerful atau strong. Ya, mungkin saya akan clear dulu biar teman-teman lihat lagi gambarannya. Ya, saya nggak akan pakai level area di sini karena kita akan concern di sini dulu. Selain level tadi, saya juga mungkin akan marking di area ini teman-teman ya, karena ini akan menjadi kunci juga nih untuk nantinya si Polkadot itu bisa kembali bullish atau tidak ya, yaitu dia harus mampu break di atas $4,283 ya. Ini akan saya marking untuk key levelnya lebih kurang di sini dan kita buat teman-teman ke time frame daily. Oke, so this is our key level yaitu 4,288. Saya akan geser ke samping seperti ini karena saya lihat beberapa kali di sini punya pengaruh ya, dan saya akan bulatkan di 4300. Oke, as you can see guys, ini adalah level support ya, holding resistance, and then setelah dia break ya, Anda bisa lihat harga retest sampai ke 4,3 dan langsung turun lagi. Gak pakai lama teman-teman. Jadi memang pada saat itu saya sempat inform juga harusnya ya seputar Polkadot. Sederhananya adalah selama kita tidak mampu break di atas area ini, maka Polkadot akan cenderung terus tertekan. Dan tampaknya beberapa kali ketahan dan akhirnya dia benar-benar drop cukup signifikan ya setelah mengalami retest ya. Anda bisa lihat di sini dan dia langsung dibanting turun. Semenjak itu kita udah nggak pernah bergerak di atas $4,3 teman-teman. Jadi somehow kalau kalian lihat $4,3 itu memiliki peran yang sangat penting lah pada pergerakan Polkadot ke depannya. Dan selama $4,3 belum di break, teman-teman, saya rasa Anda harus bisa lebih bersabar ya. Buat teman-teman yang mungkin percaya dengan investmentnya kalian yang ada di koin Polkadot ya, ini yang harus kalian perhatikan ya. Selain itu, kalau kalian mau tambahkan, sebenarnya ini ada trend line juga ya, yang bisa dihubungkan lebih kurangnya. Mungkin kalian bisa ambil seperti ini ya. Trendline tersebut juga istilahnya menjadi indikasi awal lah kalaupun nanti Polkadot mau atau berpotensi untuk reversal. Paling tidak teman-teman harus lihat beberapa tahap. Yang pertama adalah bagaimana Polkadot mampu break di atas area trendline tersebut dan berhasil mengubah strukturnya menjadi bullish kembali serta berhasil claim $4,3 sebagai potensi area support berikutnya ya. Karena kalau misalkan enggak, kasusnya kayak gini teman-teman. Walaupun kita ngelihat ya, harga turun ya, kemudian pelan-pelan dia naik, retest ya. Walaupun kalian mau lihat ini sebagai inverted head and shoulders lah, terus di sini misalkan kalian lihat di sini sebagai ascending triangle gitu ya. Tapi selama key level itu belum berhasil di break, ya kita harus telan ludah bahwa faktanya adalah sellers itu masih bisa kembali lagi masuk ke market dan menekan harga untuk bergerak lebih rendah. Ya, dan pada case Polkadot saat ini yang saya lihat seperti itu. Ya, kita udah bergerak lebih rendah lagi bahkan dengan kondisi Bitcoin juga yang sama-sama lagi drop ya. Saya pikir ini wajar banget terjadi pada koin-koin seperti Polkadot atau koin-koin lainnya.
ya. Ini kalau saya tambahkan, ini adalah key support yang terakhir sudah berhasil di break ya. Ini yang paling dekatnya teman-teman. Dan selama ini kalau kita lihat ya di sini ada area fair value gap atau imbalance yang mungkin kalau dia naik bakal dites ke sana sebelum harganya turun lebih jauh lagi. Oke. So untuk saat ini Polkadot saya sangat tidak rekomend untuk buy langsung ya di posisi market yang sama sekali tidak menunjukkan adanya tanda-tanda buyers yang masih interested dengan area atau harga level ini ya. Karena ya faktanya aja teman-teman 4,3 kalau udah dijeblos seperti ini kita nggak ngelihat ada support level lagi ya. Mungkin next stopnya yang bakal dites adalah kalian bisa ambil low point di sini dan low point di sini. Ya ini pun karena price-nya baru buka ya teman-teman sekalian ya. Ini untuk yang futures market by the way. Jadi saya belum tahu lagi kalau yang spotnya nanti seperti apa. But mungkin nanti di next update kalau kalian mendukung ya untuk Polkadot kita update rutin ya. Why not gitu ya. Nanti akan saya updatekan kembali dan kita akan coba gunakan chart yang spotnya. But for now $3,5 ya. Ini berarti bisa menjadi area key support kita untuk pergerakan Polkadot berikutnya ya. Ini akan saya marking dengan box berwarna abu-abu dan ini bisa di follow up oleh teman-teman ya. Kira-kira seperti itu ya guys. Ini untuk posisi daripada si Polkadot sejauh ini. Tekanan jual masih agresif, belum ada sign of reversal. Jadi kalau kalian ada ongoing short position tinggal maintain. Kalau misalkan Anda mau berencana long position sebaiknya sabar dulu deh ya sampai ada minimal, ini saya gunakan time frame 4 jam. Minimal kalau kalian sudah melihat harga pada time frame 4 jam itu bergerak di atas exponential moving average deh ya, yang EMA 21 di sini guys. Jadi kalau misalkan di sini ada EMA 21, Anda udah lihat dia mulai bergerak di sana. Nah, itu baru indikasi pertama ya. Indikasi kedua adalah Anda harus lihat adanya higher low. Kalau sudah ada konfirmasi higher low, mungkin dari area demand di sini atau mungkin dari area support, baru kemudian kalian cari step 3-nya yaitu entry posisi long antara di range pergerakan di sini gitu ya. Jadi mungkin dia membentuk ascending triangle atau mungkin dia membentuk inverted head and shoulders ya, mungkin kayak gini ya kan, bisa juga ya. Jadi baru kalian decide untuk entry long after only hanya ada konfirmasi breakout, karena di sini kita mengharapkan reversal. Nah, kita nggak bisa nih istilahnya nebak di manakah bawahnya ya. Kalau misalnya kalian berusaha melakukan itu, guess what? Mungkin kalian udah boncos dari kondisi di sini-sini, teman-teman ya. Dia turun nih, wah buy, ternyata turun. Dia buy lagi, ternyata turun ya. Di sini low point, buy lagi, ternyata turun, ya kan? Wah, ada pin bar nih ya. Ternyata setelah di-buy dia turun lagi dan seterusnya. Jadi penting juga buat teman-teman pahami bahwa poin nomor 1 adalah follow the trend, never fight the trend. Kemudian poin nomor 2 adalah market structure. Ya kalau di sini kan time frame 4 jam nggak kelihatan nih. Yang kita lihat cuma turun, naik, and then turun terus ya kan. Nggak ada posisi struktur yang terbentuk di sana. Di time frame 1 jam paling enggak teman-teman lihat ada gambarannya. Ya, saya ilangin dulu EMA 21 set ya. Kalian bisa lihat di sini dengan lebih jelas. Kemudian ubah jadi line chart dan kalian bisa lihat struktur terbentuk di sini dengan cukup clear ya. Ini adalah high point, low point, low point, high point, low point, high point, low point, high point, low point, dan sekarang berpotensi membentuk lower high ya sebelum another drop bisa terjadi. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita lihat lagi di sini ya, ini saya tandain dulu di sini ya. Ini saya klik delete, kemudian delete ya. Sini saya hapus juga, Yep, that's it. Ya, ini saya tinggalkan seperti ini. Oke, dan saya kasih mark berupa box berwarna abu-abu. Lalu saya ganti jadi candlestick pattern. Candlestick chart ya. Nah, teman-teman lihat, inilah high point, yaitu di 3,736 yang harus di breakout dulu sama Polkadot. Ya, kalau misalnya ini aja belum berhasil breakout, maka Anda bisa lihat ya Polkadot masih bisa tertekan lagi. Intinya itu. Kenapa? Karena ada yang namanya equal high. Ya, jadi walaupun lower high, lower low ya, lower high, lower low, and then dia naik lagi ternyata di sini equal high, ya tentu ada buyers yang masuk gitu ya untuk mencoba tes ke area tersebut. Tapi ketika ada rejection, berarti timbul pertanyaan. Kenapa di sini tidak ada momentumnya? Ya, kenapa buyersnya lemah dan ketika dia nyampe ke level itu aja udah kena tampol lagi, udah terbentur lagi dan harganya kembali turun ke bawah. Artinya tentu harus dikonsider bahwa sellers di sana mungkin masih cukup agresif untuk membawa harga kembali turun lagi. Oke? So for now itu yang mungkin jadi perhatian khusus buat teman-teman. Kalau saya pribadi seandainya mau di trading kan ya of course sell short adalah optionnya. Cuman kan harga udah makin rendah nih. Otomatis kan biasanya confidence kita juga makin galau kan. Wah, ini harganya udah turun jauh
jauh nih, apakah bisa naik lagi gitu kan. Maksudnya apakah bisa turun lebih jauh lagi. Ya kalau itu yang dikhawatirkan, maka alangkah lebih baik teman-teman mungkin cari setup pada saat reversalnya terjadi ya, dan reversalnya tersebut minimal EMA 21 deh, time frame 1 jam di break, dan ketika retest atau turun ini harus dalam membentuk higher low ya. Nanti kalau udah berhasil breakout, kalian tinggal entry on the breakout aja. Lebih kurangnya kayak gini. Stop loss bisa di bawah low point terakhir. Target profitnya ya tanpa batas ya. Minimal $4 lah, karena itu area psychology. Oke, so itu dia teman-teman sekalian update saya seputaran Polkadot. Mudah-mudahan kalian suka dengan update saya. Apa yang saya sudah sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi semacam informasi tambahan juga. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai finish. Dan jangan lupa untuk klik tombol like buttonnya, subscribe channel ini kalau kalian belum subscribe. Dan sampai jumpa kembali di update untuk Bitcoin dan juga chart pada Telegram. So, I'll see you guys again guys. Cheers, bye-bye.